Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film Love Plus Link versi UBR Entertainment. Pertandingan gulat berlangsung sengit. Sungwung, pegulat berbaju biru, hampir saja kalah. Di podium, ayahnya terus menyemangati bersama sahabatnya Gayong. Demi Gayong, wanita yang ia cintai sejak kecil, Sungwung bangkit membalik keadaan hingga dia memenangkan medali emas. Ayah Sungwung yang bernama Guibong sangat bangga. Ia adalah mantan atlet gulat nasional dan menjadi orang tua tunggal bagi Sungwung sejak kecil. Ia mencari nafkah dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Semua ini ia lakukan hanya untuk Sungwung. Sungwung dan Guibong tinggal di basement rumah Gayong. Sejak kecil, Gayong sudah dianggap anak oleh Guibong. Apalagi Guibong dan ayah Gayong yang bernama Sungsu bersahabat sejak dulu. Hari itu, keluarga Sungwung dan keluarga Gayong mengadakan pesta barbeque di halaman. Selesai acara, Gayong mengajak Sungwung kencan esok hari. Ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Sungwung mengira kalau Gayong akan menyatakan cinta kepadanya. Esok harinya, Gayong menjemput Sungwung di rumahnya. Anehnya, Gayong sangat memperhatikan semua gerak-gerik Guibong. Sebelum pergi, Guibong menyemangati Sungwung dalam kencannya kali ini. 너 돈 있어? 챙겼어. 그럼 아빠 좀 주는 거야. 재밌게 놀다 와. Sampai di taman bermain, Sungwung dan Gayong jadi flashback masa kecil mereka di sini bersama Guibong. Gayong selalu menempel pada Sungwung. Hingga sejak kecil, Sungwung telah menyimpan rasa pada Gayong. Mereka mulai memainkan wahana satu persatu. Gayong juga berbicara tentang perasaannya yang telah ia pendam selama ini. Tapi ia tidak bisa menyembunyikannya lagi dari Sungwung. Ia ingin menjadi ibu untuk Sungwung. Lebih tepatnya, dia mencintai Guibong dan ingin segera menikah dengan ayah sahabatnya ini. Sungwung salah sangka. Ternyata sedari kecil, Gayong telah mencintai bapaknya. Ia tidak bisa menerima kenyataan gila ini. 지금도 충분히 엄마 같아. 아니, 진짜 엄마. Sementara itu, Guibong baru selesai berbelanja dengan ibu Gayong yang bernama Mira. Guibong memanggil Sungwung yang kebetulan lewat, tapi anak itu tidak menggubris ayahnya. Sampai di rumah, Sungwung jadi kesal sendiri melihat sang ayah. Esok paginya, Sungwung jogging seperti biasanya dengan sang ayah. Rupanya, Gayong telah menanti kedatangan mereka untuk memberikan sekotak susu pada Guibong dan Sungwung. Gayong kagum melihat Guibong minum sekotak susu sekali teguk. Sungwung yang tidak mau kalah ikut meniru cara minum ayahnya. Hasilnya, ia malah mual sendiri. Gayong paham kalau Sungwung sangat marah padanya. Ia mengikuti Sungwung dan minta maaf tentang niatnya untuk menikah dengan Guibong tahun depan. Tapi Gayong sudah tidak bisa menunda lagi karena Guibong semakin tua. 그거 사랑 아니야! Siang harinya, Guibong mencari tambahan uang dengan melatih ibu-ibu senam aerobik. Ia sangat bersemangat, padahal di dalam ruangannya, ia hampir kehabisan nafas karena kelelahan. Sahabatnya yang bernama Sung Hyuk datang berkunjung. Ia menemani Guibong membagikan selebaran untuk mempromosikan gym gulatnya. Gayong menunggu kepulangan Sungwung dengan topi badutnya. Saat Sungwung sampai, ia mulai membersihkan rumah Sungwung dan bertingkah layaknya seorang ibu. Ia mengajak Sungwung untuk ikut belanja harian dengan dirinya. Sampai di supermarket, Gayong memberitahu alasannya menyukai Guibong karena ia terlihat muda tapi terasa seperti orang dewasa. Sungwung menyerah. Ia akan melaporkan Gayong pada ayahnya. 누군가를 만났을 때 막 믿지 않는 사람을 본 적 있어? 나도 있지. Malam harinya di rumah, Guibong memberitahu kalau Gayong ikut latihan gulat di gymnya. Sungwung jadi tidak tenang. Ia merengek agar Guibong tidak menerima Gayong untuk latihan gulat di gym mereka. Esoknya di gym, semua murid gulat Guibong jadi bersemangat karena kehadiran Gayong. Sungwung tidak membiarkan Gayong mengambil kesempatan pada ayahnya. Ia ikut melatih di gym khusus untuk Gayong.
Walau sudah dicegah, ternyata Gayong masih bisa mendekati Guibong. Sungwung jadi kesal dan membayangkan yang aneh-aneh tentang Gayong dan ayahnya. 왜 이렇게 소리 지르고 다녀? Beberapa hari kemudian, Guibong dipaksa ikut kencan buta. Ia sama sekali tidak tertarik pada dokter cantik di hadapannya dan mencari-cari alasan agar bisa pergi. Rupanya, sikap cuek Guibong membuat sang dokter makin tertarik padanya. Ibu Guibong marah karena anaknya gagal lagi dalam berkencan. Sejak kematian istrinya, Guibong sama sekali tidak membuka hati untuk wanita lain. Sungwung menghasut sang nenek kalau Guibong tidak mau menikah lagi. Neneknya tentu makin semangat mencarikan Guibong pasangan hingga Gayong tidak mungkin menikah dengan ayahnya. Kabar tentang Guibong yang ikut kencan buta sampai di telinga Gayong. Sungwung berbohong kalau ayahnya telah berkencan dengan dokter itu. Gayong tidak menyerah. Ia bertanya wanita seperti apa yang Guibong sukai. Tentu Sungwung memberi jawaban yang salah agar penampilan Gayong jelek di depan Guibong. Malam berikutnya, Guibong berkumpul dengan teman-temannya di kedai ayah Gayong. Dalam keadaan mabuk, Guibong berceracau kalau dia sangat kesepian setelah kematian istrinya. Akhirnya, Sungwung ditelepon untuk menjemput ayahnya yang sudah teler. Sungwung sempat ingin memberitahu ayah Gayong tentang pria yang disukai anaknya. Tapi Gayong langsung datang dan menyuruh Sungwung segera pulang membawa Guibong. Dalam perjalanan pulang, Guibong terus berceracau kalau ia tidak bisa melupakan istrinya. Sungwung jadi iba karena sampai saat ini, ayahnya masih setia pada ibunya yang telah tiada semenjak ia kecil. Lantas keesokan harinya, Sungwung mengajak Gayong ke tempat penyimpanan abu ibunya. Setiap ia berulang tahun, Sungwung akan memutar satu CD rekaman sesuai umurnya. CD ini ibunya rekam sebelum ia meninggal. Ibu Sungwung sangat cantik. Ia berkata bahwa ayah Sungwung sangat mencintainya dan minta Sungwung agar menjaga ayahnya. Rekaman ini Sungwung perlihatkan pada Gayong supaya ia tahu kalau ayahnya tidak mungkin mencintai wanita lain selain ibunya. Tapi Gayong menangkap makna yang salah. Ia merasa kalau Sungwung dan Guibong sangat kesepian dan membuat tekadnya semakin bulat untuk menjadi istri Guibong. Malam harinya, Gayong benar-benar menunjukkan keseriusannya. Ia datang menjemput Guibong di gym dan langsung menciumnya. Selama perjalanan pulang, Gayong menyatakan perasaan yang selama ini ia pendam. Guibong tak merespon apapun. Ia meminta agar Gayong tak canggung saat bertemu dengannya esok hari. Namun keesokan harinya, justru Guibong yang canggung saat bertemu Gayong. Ia batal jogging bersama Sungwung saat melihat Gayong menantinya dengan sekotak susu seperti biasanya. Melihat hal ini, Sungwung jadi jengah dan pergi jogging seorang diri. 체육관에서 얘기하자. 뛰고 와. 여기까지는 아닌데. Gayong belum menyerah mendapatkan hati Guibong. Ia terus mendekatinya saat di gym. Terpaksa, Guibong meminta Gayong berhenti dari gym dengan mengarang alasan kalau tidak ada murid gulat perempuan di sini. Guibong yang selama ini anti kencan buta terpaksa melakukannya lagi supaya Gayong menjauhinya. Ia berkencan dengan dokter cantik esentrik bernama Donna dan minta tolong agar Donna menjauhkannya dari Gayong. Pembawaan Guibong yang cuek dan tidak tertarik pada wanita membuat Donna semakin jatuh hati dan setuju untuk membantunya. Esok harinya, Guibong menemani Sungwung seleksi atlet tim gulat nasional. Sungwung tidak lolos tes berat badan karena berat badannya lebih sedikit. Guibong langsung memaksanya olahraga hari itu juga agar berat badannya turun. Sungwung lama-lama jengkel karena Guibong mempermalukannya di depan atlet lain. Sampai di rumah, Guibong mengeluh pada ibunya tentang betapa susahnya dia membesarkan Sungwung. Tapi sang ibu malah mengomelinya yang tak kunjung menikah. Pagi harinya, Guibong masuk ke kamar Sungwung. Anaknya sedang berkemas pergi ke pelatihan musim panas atlet gulat. Sebelum pergi, ia ingin anaknya bicara santai kepadanya. Tapi Sungwung berkata bahwa dia tidak ingin bergulat lagi. Ia lelah mengikuti semua perintah ayahnya. Guibong kesal dan menyuruh Sungwung untuk batal ikut pelatihan. Tapi akhirnya Sungwung tetap pergi demi ayahnya.
Selama Sungwung pergi, Guibong jadi tidak memperhatikan kesehatannya. Saat sedang beres-beres, Guibong merasa kesakitan di perutnya. Ia mengode Sangsu yang berada di atas rumahnya dengan menempelkan vakum cleaner pada lantai rumah Sungsu. Tapi Sungsu tidak sadar karena ia asik bermain musik. Untunglah, Gayong menyadarinya dan segera pergi ke rumah Guibong untuk menyelamatkannya. Sebelum masuk ambulan, Guibong berpesan agar Sungsu dan keluarganya tidak memberitahu Sungwung tentang penyakitnya. Di rumah sakit, Guibong bermimpi dibesuk mendiang istrinya yang sangat ia cintai. Tanpa terasa air mata Guibong menetes. Saat siuman, Guibong segera menarik tangannya yang dari tadi digenggam Gayong. Pasien di depannya mengira Gayong istri muda Guibong hingga hatinya berbunga. Saat Gayong sedang membasahi handuk di kamar mandi, Dona datang membesuk Guibong. Kebetulan Dona bekerja di rumah sakit yang sama. Gayong yang melihat kedatangan Dona segera mengusirnya pergi. Mereka terlibat cekcok tentang siapa yang pantas bersama Guibong. Guibong tidak tahan lagi. Ia menyuruh Gayong agar segera pergi. Di tempat pelatihan, Ibu Gayong terus memberi kabar tentang kondisi kesehatan Guibong pada Sungwung. Hatinya panas saat mendengar Gayong terus menemani ayahnya di rumah sakit. Efek positifnya, Sungwung melampiaskan kekesalannya dengan berlatih semakin giat. Guibong telah kembali dari rumah sakit. Ibunya mengomel agar Guibong memperhatikan kesehatannya. Malam harinya saat sedang menonton televisi, listrik tiba-tiba padam. Guibong pergi ke rumah Sungsu karena sekring listrik berada di rumahnya. Sampai di sana hanya ada Gayong seorang diri sebab seluruh anggota keluarganya pergi acara di luar. Ternyata sekring mengalami kerusakan. Guibong dan Gayong terpaksa menunggu sampai Sungsu kembali. Dalam momen ini, Guibong meminta Gayong agar menemukan kebahagiaannya. Tapi Gayong langsung menyanggah kalau Guibonglah sumber kebahagiaannya. Beberapa hari kemudian, Sungwung terus berlatih keras di tempat pelatihan. Namun performanya kurang bagus dan pelatih menyemangatinya untuk melakukan semua ini demi sang ayah. Sungwung jadi kesal. Ia langsung keluar arena. Pertandingan percobaan dimulai. Guibong datang untuk menyemangati Sungwung. Namun Sungwung gagal menunjukkan aksi terbaiknya. Guibong dan pelatih pergi menemui Sungwung di ruang loker. Guibong mendadak berang karena Sungwung membuang medali peraknya ke tempat sampah. Sungwung sudah tidak tahan lagi mengikuti semua keinginan ayahnya. Ia melempar botol minumnya ke loker dan pergi meninggalkan Guibong. Malam harinya Guibong merokok bersama temannya di luar kedai Sungsu. Ia tiba-tiba menangis dan curhat pada temannya tentang Sungwung. Guibong sangat terluka. Ia melakukan semua ini demi Sungwung, tapi putranya tidak bisa memahami perasaannya. Rupanya, Gayong menguping pembicaraan Guibong dan merasa bersalah. Sungsu yang mabuk keluar mencari Guibong. Ia meminta Gayong agar mengantar Guibong yang juga mabuk pulang ke rumahnya. Guibong dan Gayong pulang sepayung berdua. Gayong teringat masa kecilnya di mana ia sudah bermimpi menikahi Guibong. Kini Gayong menyesal. Mendengar curhatan Guibong tadi, ia sadar bahwa dirinya telah merusak hubungan ayah dan anak. Sungwung jadi pemberontak karena ia tidak terima Gayong menyukai ayahnya. Semuanya tak jadi masalah bagi Guibong. Ia menganggap semuanya bagian dari pubertas. Cuaca yang dingin membuat Guibong menyerahkan jaketnya pada Gayong. Rupanya tak jauh dari sana, Sungwung melihat aksi romantis sang ayah dan jadi semakin salah paham. Sungwung sangat emosi. Ia melampiaskan kekesalannya dengan menumbangkan semua lawannya di babak penyisihan. Dengan mudah, Sungwung berhasil masuk babak final. Malam sebelum final berlangsung, Guibong makan bersama di rumah Sangsu. Sungwung datang tak lama kemudian dalam kondisi mabuk. Tentu saja Guibong jadi kesal karena besok putranya akan bertanding final. Belum lagi Sungwung ngelantur tentang selera ayahnya pada wanita muda. Guibong segera menarik Sungwung pulang, tapi ia melepas tangan Guibong dan memeluk Ibu Gayong yang baru kembali dari dapur. Gayong menyuruh Sungwung untuk berhenti, tapi Sungwung tidak terima dan memarahi Gayong yang ingin menikahi ayahnya. Di depan keluarga Gayong, Sungwung beberkan bahwa Gayong menyukai Guibong. Ia merampas HP Gayong dan menunjukkan bahwa di galeri Gayong hanya dipenuhi foto Guibong. Sangsu kebingungan. Ia meminta Guibong untuk menjelaskannya, tapi Guibong memilih bungkam. Gayong mengaku bahwa semua ini salahnya. Ia menyukai Guibong lebih dulu. Tapi Sangsu tak terima. Ia marah pada Guibong yang dinilai tidak bisa jadi orang tua.
Malam rumit itu pun berlalu. Guibong cemas karena Sungwung tak kunjung tiba padahal 2 menit lagi pertandingan final akan dimulai. Syukurlah 10 detik terakhir Sungwung datang dan memasuki arena. Pertandingan dimulai. Kali ini lawan Sungwung sangat kompeten. Mata Sungwung sampai cedera karena tak sengaja dipukul. Akhirnya, ronde 1 usai. Guibong menyemangati Sungwung yang sedang beristirahat dan memintanya untuk terus bertahan sampai pertandingan usai. Masalah tentang Gayong akan Guibong jelaskan setelah pertandingan usai. Sungwung geram. Ia tidak memikirkan perihal Gayong. Sungwung hanya berpikir kenapa Guibong terus memaksanya untuk bergulat. Guibong tak ingin membahasnya dulu karena wasit telah memanggil Sungwung untuk memulai ronde kedua. Akhirnya Guibong terpaksa membentak Sungwung agar masuk arena. Sungwung tak menyangka ayahnya setega ini memaksanya untuk ikut bergulat. Baru 2 langkah memasuki arena, Sungwung berbalik dan menyerang ayahnya. Ia membanting siapapun yang berusaha mencegahnya dan tidak mengindahkan peluit peringatan dari wasit. Ayah dan anak ini jadi bertanding gulat satu sama lain. Saat dalam posisi kuncian, Guibong teringat Sungwung sewaktu kecil. Sepeninggal istrinya, Guibong sangat murung. Ia tak sengaja melihat Sungwung kecil sedang bergulat dengan boneka miliknya. Rupanya Sungwung juga mengingat kenangan tersebut. Dulu ia mengaku lebih menyukai ayahnya daripada gulat. Kala itu Sungwung benar-benar jadi sumber kekuatan Guibong. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang sangat ingin Sungwung lakukan bersamanya, dan Sungwung menjawab gulat. Dari sanalah Guibong berpikir bahwa putranya mencintai dunia gulat sama sepertinya. Saat kecil, Sungwung gagal mengangkat tubuh ayahnya. Kini Guibong mengalah agar Sungwung bisa mengangkat dan menumbangkannya. Namun setelah Sungwung berhasil membanting tubuh Guibong, ia menangis memeluk ayahnya. Guibong mengelus tangan Sungwung dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Waktu berlalu, hubungan ayah dan anak ini kembali membaik. Kini Guibong tak memaksakan kehendaknya lagi pada Sungwung, sementara Sungwung berusaha memahami perasaan ayahnya. Sepulang dari gereja, Sungwung bertemu dengan Gayong. Kini Gayong berkuliah di luar negeri dan pulang liburan seminggu yang lalu. Gayong berpesan agar Sungwung dan Guibong berhenti mengkhawatirkan satu sama lain karena kehidupan mereka berdua sama pentingnya. Di akhir cerita, Gayong telah kembali ke luar negeri. Sungwung merayakan hari Natal bersama keluarga Gayong. Nenek Sungwung datang bertamu dan meminta maaf atas kesalahan Guibong pada Sungsu. Mereka berdua terus menunduk hormat, sementara Guibong tak peduli dan santai masuk ke dalam rumah. Mereka semua berkumpul di meja makan. Hubungan 2 keluarga ini jadi akur kembali setelah insiden percintaan Gayong pada Guibong. Di akhir cerita, baik Guibong maupun Sungwung menjalani kehidupannya masing-masing. Guibong berkencan lagi dengan Dona yang stylenya berubah 180 derajat menjadi wanita culun. Kini giliran Dona yang meminta tolong pada Guibong agar menjauhkannya dari laki-laki bucin yang terus membututinya di luar kafe persis seperti Gayong dulu. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Film Love Plus Link adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2018. Film bergenre drama komedi ini mengangkat tema yang tak biasa tentang percintaan gadis muda dengan ayah sahabatnya sendiri. Film ini merupakan karya dari penulis sekaligus produser Kim Dae-won. Chemistry Yoo Hee-jin dan Kim Min-jae sebagai ayah dan anak patut diacungi jempol. Mereka membuat penonton merasa seolah-olah mereka adalah ayah dan anak sesungguhnya di dunia nyata. Peran Lee Sung Kyung sebagai Gayong juga tak perlu diragukan. Wataknya yang ngeselin dan gak peka membuat kita cukup geram menontonnya. Ya, kok bisa gadis secantik dia suka sama om-om, sedangkan yang ganteng di depan mata dianggurin. Dari film ini kita juga belajar bahwa ayah memang tidak bisa menunjukkan kelembutannya seperti seorang ibu. Tapi ia punya maksud dan rencana ke depannya agar sang anak bisa hidup lebih baik darinya. Mungkin caranya terkesan memaksa, tapi begitulah cara dia melatih mental anaknya agar terus berjuang mengejar mimpinya sementara ia akan menjadi penyokong nomor 1. Bersyukurlah buat kalian yang masih memiliki ayah. Dan masuk pada sesi penilaian, film Love Plus Link, UBR Entertainment beri rating 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.